Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? La'alakunna bi khairin wa la'afiyah insyaallah. Baik. Bisa lanjutkan lagi materi balaghah ya. Udah kita memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Ilmi Al-Ma'ani. Baik. Ya. Sebelumnya kita jelaskan tentang definisi dari ilmu ma'ani itu apa. Kemudian inti pembahasan dari kitab ilmu ma'ani apa aja. Ya. Maka kita akan memasuki bab yang pertama dari ilmu ma'ani. Apa itu? Ya. Yaitu macam-macam kalam. Khobar wal insya. Dua macam kalam, yaitu khobar dan insya. Ya. Jadi menurut ulama balaghah, kalam itu menjadi dua, ditinjau dari apa? Ya, maknanya, isi kandungannya. Yang pertama adalah khobar dan yang kedua adalah insya. Baik. Sebelum kita jelaskan apa itu khobar, apa itu insya, kita perhatikan dua bait berikut. Qala Abu Firas Al-Hamadani wa makarimi ada nujumi wa manzili ma'wal kirami wa manzilul adyafi. Kehormatanku, kemuliaanku sebanyak bintang-bintang, dan kedudukanku ya seperti orang yang dimuliakan dan seperti orang yang dijamu oleh penghuni rumah. Kemudian berkata Abul Itahiyah, ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Seandainya masa muda itu kembali satu hari, niscaya aku akan beritakan apa yang telah dialami masa tua. Kita dapatkan dari Abu Firas, perkataan Abu Firas Al-Hamadani memberitakan dua perkara. Yang pertama tentang kedudukan dan kehormatannya. Ya, seperti apa? Bintang di langit. Yang kedua tentang kedudukannya. Ya. Yaitu apa? Kedudukannya seperti orang yang dimuliakan oleh manusia. Ya. Dan ini termasuk dari kalam. Ungkapannya berupa khobar. Khobar tentang apa? Menghukumi sesuatu dari beberapa hukum, yaitu apa? Di sini dia menghukum dirinya sebagai orang yang mulia, ya, memiliki kedudukan. Dan apabila kita lihat lagi, kita cermati lagi dari dua ya ungkapan tersebut, ya, dari dua hukum, ya, pandangan hukum. Dari sisi yang lain, maka kita dapatkan annahu yumkinu itlaqu lil waqi. Ya, mungkin itu sesuai dengan realita atau disifati dengan dusta apabila tidak sesuai dengan realita yang dia ucapkan. Nah, ini yang diucapkan oleh Abu Firas. Nah, kita dapatkan dari perkataan Abu Itahiyah, dia berangan-angan, ya, memiliki angan-angan yang mulia, ya, ingin kembali kepada masa mudanya. Dan ini tidak mungkin terjadi, ya, anakula makulnahu fi baiti Abi Firas. Tidak mungkin. Karena ini adalah apa? Sebuah angan-angan yang tidak bisa terrealisir, terlaksana. Maka kita katakan, perkataan Abu Hita, ya ini apa? Tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita dustakan.
Ya. Karena apa? Li'annahu yatahadas an umniyati khawasatan bihi. Karena berbicara tentang apa? Angan-angan khusus tentang dirinya. Ya, seperti orang berkata, hafid ala sholatik. Jagalah salatmu. Ini ucapan yang tidak mengandung kejujuran atau dusta. Ya, bahkan di sini ada tuntutan untuk melakukan perbuatan yang diperintah. Ya, lam yakun maujudan, yang tidak ada sebelum diucapkan. Maka ringkasnya yang diucapkan oleh Abu Firas Al-Hamadani ya tentang pujiannya dirinya, memuji dirinya, itu adalah khobar. Adapun yang diungkapkan oleh Abul Etahiyah tentang angan-angannya itu adalah tamani dan insya. Kita ringkas. Kalam Arabi dibagi menjadi dua. Al-khobar. Apa itu khobar? Khobar ada ma yahtamilu sidqa awil kadhib. Jadi khobar itu adalah ya kalam yang mengandung kejujuran atau dusta dalam dirinya atau dalam zatnya. Jadi dalam zatnya mengandung kejujuran atau kedustaan. Ya, namanya khobar bisa didustakan atau dibenarkan, kecuali ya firman Allah dan sabda Rasulnya. Semuanya jujur, tidak boleh kita dustakan. Tidak ada mengandung kedustaan sama sekali dari apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi perkataan selain Allah dan Rasulnya itu mengandung kejujuran ya, atau kedustaan. Jujur itu apabila mutabaqatuhu lil waqi'. Apabila sesuai dengan realita. Kalau sesuai dengan realita, apa yang diucapkan, misalkan kayak tadi. Ya, contoh yang lain misalkan, saya adalah seorang guru. Itu kan pemberitaan. Kalau misalkan profesinya sesuai dengan apa yang dilakukan, ya, atau ucapan sesuai dengan profesinya, maka ucapannya benar. Tapi kalau misalkan saya seorang guru, dosen misalkan, nyatanya dia adalah mahasiswa, maka apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan realita yang ada, maka ucapannya dusta. Nah, ini khobar ya. Jadi khobar itu adalah sebuah ungkapan, ucapan yang di dalamnya mengandung kejujuran ya atau dusta. Paham ya? Nah, berbeda dengan insya. Insya itu malayah tamil as-sidqa awil kadzib. Jadi namanya insya itu kebalikannya. Insya kebalikan dari khobar. Insya itu adalah malayah tamil. Itu ungkapan, ucapan yang tidak mengandung kejujuran atau dusta di dalamnya. Ya, contohnya perintah, larangan. Seperti orang tua kalian memerintahkan kepada kalian untuk mengerjakan PR daring. Ayo nak, kerjakan ya PR daringnya tadi dari Ustadz, tugas-tugas dari Ustadz. Nah, itu perintah kepada seorang anak. Apakah kita katakan, ibu mas dusta atau ayahnya mah dusta? Nggak mungkin. Karena sebuah perintah itu tidak mengandung kedustaan atau kejujuran. Tidak mungkin. Ya. Nah, paham ya? Jadi insya itu adalah sebuah ungkapan, ucapan yang tidak mengandung kejujuran, yang tidak bisa dikatakan ini dusta atau jujur. Paham ya? Nah, yang namanya insya itu malayah tamil, yang tidak mengandung di dalamnya as-sidqa awil kadzib. Maka insya itu dibagi menjadi dua di sini ya. Insya talabi dan insya ghair talabi. Insya talabi adalah huwa ma yatlubu bihi syai'un ghairu hasilin waqtan nutqi bihi. Ya, talabi itu tuntutan. Ada tuntutan. Insya di sini ada tuntutan ya. Ya, seperti amar tadi, perintah atau larangan. Ya. Nah, insya talabi adalah mayat lubu, sesuatu yang dituntut di dalamnya. Sesuatu yang tidak terjadi, ghairu hasilin, yang tidak terjadi,
waqta nutqi, ketika diucapkan. Ya, jadi belum terjadi ya tuntutan sesuatu tersebut ya ketika diucapkan. Jadi sebuah tuntutan yang belum terjadi ya ketika apa? Diucapkan. Ya, seperti contohnya amar nahyu, macam-macamnya banyak, istifham, nida, tamani, ya seperti perintah. Ya, kerjakanlah PR, kerjakanlah tugas. Apakah sudah dikerjakan tugasnya? Belum ketika dibicarakan. Apakah ketika diucapkan perintah itu kerjakan? Yang diperintahnya udah mengerjakan belum? Belum. Ini namanya apa? Insya talabi. Dan ada tuntutan. Tuntutan apa? Melakukan sesuatu. Ya, yang namanya insya talabi itu ada tuntutan dan tidak terjadi di waktu pengucapannya. Paham ya? Baik. Adapun insya yang kedua ada insya ghairu talabi. Insya ghairu talabi itu tidak ada tuntutan di dalamnya. Ya, jelas kebalikannya. Seperti apa tadi? Ya, madah, pujian, azam, celaan, ta'jub, ya, kagum. Oke. Bisa dibedakan? Oke, bisa dibedakan nggak? Oke. Ya, intinya perbedaan khobar dan insya jelas ya. Nah, dan insya ada dua tadi, ada insya talabi dan ghair talabi. Jadi kalau misalkan khobar, kesimpulannya ada apa? Di dalamnya mengandung kejujuran atau kedustaan di zatnya, dalam zatnya sendiri. Nah, adapun insya itu kebalikan dari khobar, yaitu tidak mengandung kejujuran, ya, atau dusta. Nah, contoh, kita akan latihan biar lebih jelas. Ya, kita cermati dari dua firman Allah SWT dalam surat Ibrahim dan Zumar. Yang pertama dalam surat Ibrahim, innallaha azizun dzuntiqam. Innallaha azizun dzuntiqam. Dan firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar, walaupun ini sama berkaitan dengan asma Allah dan sifatnya, tapi redaksinya berbeda. Ya, ini ilmu ma'ani namanya ya. Alaihissallahu bi'azizin dzuntiqam. Ya. Yang pertama, innallaha, sungguhnya Allah itu maha perkasa dan dzuntiqam, yang akan membalas semua perbuatan. Ya. Nah, di sini Allah SWT memberitakan bahwa dirinya memiliki nama Aziz dan memiliki sifat intiqam, membalas. Ya. Adapun dalam firman Allah SWT, alaihissallahu bi'azizin dzuntiqam. Nah, di sini apa? Kita dapatkan ada a, pertanyaan hamzah istifham. Bukankah Allah? Nah, kan bukankah? Nah, apakah? Gitu kan? Apa? Ya. Bagaimana? Itu kan istifham. A itu apa? Bukankah Allah itu maha perkasa, lagi maha membalas. Ya. Jadi dalam surat Ibrahim ini jelas adalah khobar, di mana menetapkan sebuah hukum bahwasanya Allah dinamai dengan Azizul Dzuntiqam. Adapun yang kedua, insya. Kenapa insya? Karena ini apa? Ada istifham. Ada istifham. Ya, pertanyaan. Sekali lagi catatan, bahwasanya ketika ada berita dari Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin kecuali itu adalah berupa kebenaran, qat'i, ya, mesti benar, ya, ya. Jadi semua firman dan sabda Rasul, semua firman Allah dan sabda Rasulnya itu semuanya apa? Benar, qat'i, pasti benar, ya. Berbeda dengan manusia, ucapan manusia. Paham ya? Ya, kita bahas. Itu sudah menyinggung lagi. Baik, kita lihat beberapa latihan berikut ya, supaya bisa membedakan antara khobar dan insya. Ya. Bayini naw'al kalam min haitsul khobar wal insya fi mayali.
ma'a dzikril as-sabab. Jelaskan dua macam-macam kalam di bawah ini, ditinjau dari khobar dan insyanya, dengan menyebutkan sebabnya apa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam surat Al-Hujurat dalam ayat 12. Kita penggal-penggal beberapa ayatnya dan kalian tentukan ini adalah macamnya termasuk khobar atau insya. Jumlah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ingat ya tadi pembagian khobar dan insya itu apa aja? Macam-macamnya apa aja? Ya, definisinya apa aja? Ya ayyuhalladzina amanu itu apa? Insya. Kenapa insya? Karena ada huruf nida. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi ada tuntutan ya. Ya, nida. Nida ada tuntutan, ada panggilan. Ya, istijabah, tuntutnya untuk dijawab. Dijabah. Ya. Paham ya? Kemudian ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah. Ya. Oleh kalian prasangka-prasangka buruk. Apa itu? Ijtanibu itu harus berupa apa? Ya, perintah ya. Perintah ada tuntutan enggak? Ya ada. Berarti itu masuk apa? Oke, insya. Betul ya. Jadi kalau ada tuntutan di dalamnya, misalkan masukin insya langsung. Ya. Oke. Karena di sini ada apa? Dengan cara perintah. Ya alasannya. Inna ba'da dhanni itsmu. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Maksudnya sebagian prasangka itu prasangka buruk adalah dosa. Khobar ya, di sini menetapkan tentang sebuah hukum. Hukum sebuah apa? Prasangka adalah dosa. Ya, berita jelas. Ya, ciri-ciri berita itu biasanya diawali dengan inna, biasanya kod. Gitu ya, jelas. Ya, kalau misalkan ada inna sebelumnya inna, ya. Harfu taukidin wa nasbin. Ya, taukid dan menasobkan isim setelahnya. Maka kita katakan ini jumlahnya jumlah khobar. Itu mudah sekali ya. Wala tajassasu. Nah, janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan. Tajassus. Ya. Insya, betul insya. Karena apa? Karena di sini ada larangan, tuntutan untuk meninggalkan ya mencari-cari kesalahan dengan cara nahyu. Berikutnya la tagdu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, sama ya, di sini berupa apa? Larangan. Insya. Berikutnya ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Di sini apa? Hamzah istifham. Kalau istifham masuknya kemana? Insya ya. Betul. Kemudian berikutnya fakarihtumu. Niscaya kalian akan membencinya. Fakarih, kariha, kariha, karihu, karihat, karihata, karih, karih, tak karih, tuma, karih, tum. Ya, karih tum itu fi'il madi ya, fi'il madi yang bersambung dengan ya tum, domir antum. Berarti apa ini? Ya, fi'il madi, bukan fi'il amr, bukan fi'il nahi. Ya, khobar ya. Niscaya kalian akan membencinya. Membenci apa? Iya, mayit. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqo yattaqo. Ya, itu apa? Ittaqo. Ini apa? Ittaqu adalah fi'il amr. Data insya di sini ya. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Nah, inna. Kalau ada inna apa tadi? Khobar ya, karena menghukumi sebuah hukum bahwasanya Allah SWT maha memberi taubat dan maha pengampun, maha penyayang. Beberapa insya ini kalian jawab sendiri ya. Ya, sajibul ladzina amanu wa amilus shalihat itu apa? Boleh lihat terjemahannya. Khobar di sini ya. Sampai situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.